Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asharul Naimah, mahasiswa Magister Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas kaitannya tentang analisis kualitas butir soal tes dan pengukuran hasil belajar. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Nah, ada 4 poin penting yang terdapat dalam pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada analisis kualitas butir soal, dan yang kedua kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar, yang ketiga pengukuran hasil belajar, dan yang keempat yang terakhir adalah kesimpulan. Analisis kualitas butir soal terbagi menjadi 2 teknik. Yang pertama adalah teknik kualitatif dan yang kedua adalah teknik kuantitatif. Teknik kualitatif itu merupakan format penelaah soal yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis di setiap butir soal. Format penelaah soal ini biasanya digunakan dalam soal uraian, pilihan ganda, tes perbuatan, dan juga instrumen non-tes. Sedangkan yang kedua, teknik kuantitatif yaitu merupakan penelaah butir soal yang bersifat empirik, di mana tingkat kesukarannya atau tingkat pembeda dan juga analisis pengecornya ini selalu ada. Kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses mengumpulkan, meringkas tentang jawaban siswa terhadap butir soal tes itu sendiri. Sedangkan unsur-unsur serta tujuannya tidak lain adalah untuk menilai sebuah materi tersebut. Yang pertama, adanya unsur-unsur analisis terhadap item tes. Ini yang pertama adalah ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item tersebut. Dan yang kedua yaitu teknik pengujian validitas item. Tidak lain memiliki validitas apakah butir soal tersebut sudah merupakan butir soal yang sangat valid atau masih dalam sebuah gambaran semata, karena ini nanti akan berpengaruh kepada jangkauan yang sangat luas kepada siswa-siswa yang akan nantinya akan menjawab soal yang mungkin dapat dikategorikan menjadi soal yang rendah, tinggi maupun yang sedang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas kaitannya tentang analisis kualitas non-tes itu sendiri. Apa saja sih yang termasuk ke dalam analisis kualitas non-tes tersebut? Nah, yang pertama itu seperti yang sudah saya tampilkan. Nah, itu yang pertama ada alat kursioner atau yang biasa kita sebut dengan angket. Sedangkan yang kedua itu biasanya menggunakan wawancara. Sedangkan yang nomor 3 yaitu checklist. Nah, kita biasanya tinggal mencontreng. Nah, seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah pengamatan ataupun observasi. Yang kelima penugasan, portofolio, jurnal, inventory, penilaian diri, sampai ke dalam penilaian oleh teman sejawat atau yang disebut dengan peer assessment gitu. Pengukuran hasil tes belajar ini meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, yang ketiga adalah aspek psikomotorik, di mana dari ketiga aspek tersebut dapat dilakukan melalui tes dan juga non-tes. Adapun tes yang dimaksudkan di sini adalah memberikan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan menghasilkan sebuah jawaban. Nah, dari jawaban tersebut siswa atau peserta didik itu dapat memilih jawaban yang kiranya dianggap sangat benar. Nah, sedangkan non-tes yang dimaksudkan di sini adalah mengamati, mengobservasi tingkah laku dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh siswa dalam belajar dan dalam apapun yang nantinya akan didapatkan, dan juga penilaian yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh seorang pendidik. Untuk melakukan langkah-langkah pengembangan instrumen itu yang pertama adalah harus mengembangkan yang namanya definisi konseptual. Yang kedua adalah definisi operasional, memilih skala yang telah ditetapkan, memilih format respon dan juga teknik pengumpulan data tersebut, terus menyiapkan instrumen akhir, mengumpulkan data uji coba awal, melakukan analisis butir realitas, revisi instrumen, melakukan uji coba final lagi, terus yang terakhir sampai
melakukan analisis validitas dan juga reliabilitas tambahan dan juga menyiapkan manual tes itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk instrumen pengukuran efektif. Itu ada 4 poin. Yang pertama adalah dengan bagan partisipasi, dan yang kedua adalah daftar checklist, yang ketiga adalah skala nilai, dan yang keempat adalah skala sikap atau disebut dengan attitude scale, di mana keempat poin ini merupakan instrumen yang biasanya digunakan dalam pengukuran domain afektif. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari saya yang berkaitan tentang analisis kualitas butir soal, yang dapat disimpulkan bahwasanya teknik dibagi menjadi 2, yaitu teknik kualitatif dan juga teknik kuantitatif, di mana tes maupun non-tes ini dapat dicontohkan seperti halnya dengan wawancara, observasi, dan juga sampai pengukuran hasil belajar melalui checklist, lalu skala nilai maupun skala sikap. Demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.